Oke ya, malam ini kita lanjut lagi untuk baca kitab. Porsi malam hari ini yaitu Lukas pasal 17 ayat 20 sampai pasal 18 ayat 14. Oke. Ya, sebelum baca saya pimpin dulu ya dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon pimpin berkati pembacaan Alkitab kami malam hari ini. Tuhan, supaya kami betul-betul juga bisa fokus membaca ayat demi ayat Tuhan, sehingga tidak ada yang terlewat. Tuhan, biarlah melalui pembacaan malam hari ini pun, Tuhan, iman kami semakin ya diteguhkan karena pendengaran akan firman-Mu. Tuhan, bahwa kami juga semakin mengenal-Mu, semakin mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Oke, kita mulai ya bacaan kita di Lukas pasal 17 ayat 20. Bisa dimulai dari Harry. Lukas 17 ayat 20. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat 22. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Amin. Ayat 23. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Binsar. Apakah ada Binsar? Oh, ada. Ya, Yes. boleh baca ayat 24. 24 ya? 24 ya? Iya. Oke. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Ayat 29 ya. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ayat 31, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah,
janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Bella ada? Mungkin Oke, boleh kembali dulu ke Harry. Ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. amin. Yunike. Jaringannya. Oke, saya dulu kalau gitu. 3, 4. Aku kata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung masar." Lukas 18, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Amin. Kak Eko. Sebentar. Ayat belalah aku. Oke. Ayat 4 sekarang. Ayat 4 ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayu. Oke. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Amin. Bella, apakah ada? Oke, kembali lagi ke Harry. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ke Karenat dulu mungkin. Oke. Ayat 9 ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Ayat 10, ada 2 bait Allah yang seorang adalah Farisi dan lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Oke. Ya, saya mulai dulu ya untuk sharing. Saya langsung saja share screen. Oke. Nanti kalau putus-putus tolong dikasih tahu biar saya matiin video. Oke, jadi pembahasan minggu ini kan ada itu ya mengenai bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ya saya coba ini ya bisa menjelaskan dengan singkat padat jelas biar waktunya nggak kebuang banyak. Nah, jadi ya salah satu ayat penting di dalam porsi pembacaan hari ini adalah jadi dimulai dari ayat 20 ini. Sebenarnya juga beberapa ayat setelahnya juga. Nah, di sini kan dimulai dengan orang Farisi ya, orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai kapan kerajaan Allah itu datang. Nah, kita perlu memperhatikan jawaban Tuhan Yesus ya, dimulai dari ayat 20 ini. Dia menjawab bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Oke, kita lanjut dulu aja deh ke pertanyaan diskusinya. Nah, jadi ada 3 pertanyaan nih ya. Mungkin kita bisa sama-sama menjawab berdiskusi juga. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana membuktikan kerajaan Allah adalah Allah sendiri? Atau sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan dengan saat dia berkata kerajaan Allah ya? Oke. Sebelum masuk ke pembahasannya, boleh siapa ya? Minta ini enggak? Kalau menurut Irfan, kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus itu yang seperti apa sih? Amin. Mungkin lewat dulu aja kali. Oke. Oke deh. Oke, langsung aja ya buka slide-nya, kita baca sama-sama. Amin. Amin. Ayat 22 sampai 24 membuktikan bahwa kerajaan Allah adalah penyelamat sendiri yang ada di antara orang-orang Farisi ketika dia ditanya oleh mereka, di mana penyelamat berada, di situ kerajaan Allah berada. Kerajaan Allah ada padanya, dan dia membawanya kepada para muridnya. Dialah benih kerajaan Allah yang ditaburkan ke dalam umat pilihan untuk berkembang menjadi alam pemerintahan Allah. Sejak kebangkitannya, dia telah berada dalam kaum berimannya. Maka kerajaan Allah ada di dalam
ini. gereja hari ini. Oke, jadi ya kita perlu memperhatikan ini ya ayat 20 sampai 24 juga ya. Ini kan mengenai jawaban Tuhan Yesus saat dia ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kerajaan Allah. Nah, di ayat 20 itu Tuhan memberikan satu poin, yaitu kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah, artinya di sini bahwa kerajaan Allah ini adalah bukan sesuatu yang lahiriah, bukan sesuatu yang bersifat materi gitu ya, tapi bersifat rohani. Nah, kemudian juga di ayat 21, di bagian yang kedua, Tuhan Yesus berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Ya, jadi dari dua poin ini kita perlu perhatikan juga ya. Pertama adalah ya datang bukan dengan tanda-tanda lahiriah. Kemudian ya kerajaan Allah ini sebenarnya ada di antara kamu. Ya, itu jawaban Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya ya kerajaan Allah itu ya adalah diri manusia penyelamat itu sendiri atau ya diri Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita kan pernah bahas ya beberapa waktu lalu bahwa sebenarnya kerajaan Allah itu adalah suatu ruang lingkup ya di mana Allah itu dapat memerintah. Allah itu dapat ya menyatakan pemerintahannya, menyatakan kuasanya. Nah, pertama-tama ya kerajaan Allah ini sebenarnya ada di dalam ya diri Tuhan Yesus sendiri. Ya sebagai di sini adalah sebagai manusia penyelamat. Di sini dikatakan di mana penyelamat berada, di situ kerajaan Allah berada. Nah, tapi ya menurut juga ini ya kalau kita baca Markus 4 ayat 3, di situ kan dikatakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ini seorang perumpamaan tentang penabur ya. Nah, sebenarnya yang ditaburkan ini adalah ya ini diri Kristus sendiri ya sebagai benih kerajaan Allah. Nah, ditaburkan kemana? Sebenarnya adalah ditaburkan ke dalam umat pilihan ya, kaum beriman. Nah, jadi ya pada saat itu ya, pada saat di mana Tuhan Yesus menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, ya dia hanya ya menjadi satu-satunya kerajaan Allah ini. Orang yang sudah merupakan benih kerajaan Allah yang belum ditaburkan. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan, ya kalau kita baca juga ya di Yohanes 12 ayat 24, ya dia telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dan akhirnya menjadi banyak butir ya. Ya, benih kerajaan Allah ini ditaburkan dan bisa masuk ke dalam umat pilihan, ke dalam kaum beriman. Nah, sehingga ya kerajaan Allah ini di sini katakan ya berkembang ya. Nah, yang tadinya hanya diri Kristus sendiri, kini umat pilihan, kaum beriman, ya termasuk kita hari ini, telah juga menjadi ya ruang lingkup kerajaan Allah, di mana Allah ini dapat menyatakan kuasanya, Allah dapat memerintah. Nah, karena ya ini di dalam kebangkitannya, Kristus ini telah ya bisa masuk ya ke dalam kaum beriman. Nah, kemudian sebenarnya poin kerajaan Allah ini juga bukan hanya merupakan kehidupan kita ya sebagai orang Kristen secara individu, tetapi adalah menyangkut aspek korporat juga. Nah, di mana ya kita masing-masing dari kita adalah ya bagian dari gerejanya, gereja Tuhan hari ini. Sehingga sebenarnya bagaimana Allah ini bisa memiliki ruang lingkup ya pemerintahan atau ruang lingkup di mana Allah bisa memerintah, menyatakan kuasanya ya, yang di mana ini adalah kehendak Allah. Itu adalah juga melalui gereja hari ini. Amin. Jadi ya poin yang mau dikatakan Tuhan Yesus ya di porsi yang kita baca ini sebenarnya adalah ya kerajaan Allah ini bukan sesuatu ya yang bisa dilihat mata jasmani atau yang bersifat lahiriah ya yang mungkin diharapkan oleh orang-orang Farisi itu.
Tapi sebenarnya kerajaan Allah ini adalah satu persona, ya, person yang hidup. Ya, bukan sesuatu yang mati, tapi adalah persona yang hidup. Dan persona hidup itu adalah sebenarnya ya Kristus sendiri, manusia penyelamat itu. Nah, sekarang kerajaan Allah sudah berkembang, di mana ini juga mencakup kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai kaum beriman, sebagai gerejanya. Dan kerajaan Allah juga terus akan berlanjut ya, berkembang, ya, mencakup kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kemudian nanti ya yang kemarin kita bahas ya, ada kerajaan 1000 tahun dan akan betul-betul rampung sempurna itu di dalam Yerusalem baru. Amin. Oke, kita masuk ke yang kedua nih. Bagaimana atau apa sih yang dimaksud ya, atau bagaimana kondisi yang terjadi di dalam zaman Nuh? Oke. Boleh minta tolong siapa ya? Claudia mungkin coba jawab soal nomor 2 ini. Boleh? Gimana sih kondisi di zaman Nuh ini? Tadi kan sempat disebut ya, dibahas. Maksudnya dari ceritanya zaman Nuh itu atau berdasarkan yang lagi dibahas gitu, Kak? Ya, berdasarkan yang dibahas ya. Khususnya kan tadi di ayat 26, 27 kan di 26 sih khususnya ya, disebutkan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari. Jadi kalau di anak sini manusia. dibilang kalau di sini itu di mana kenapa disangkut pautkan sama zaman Nuh, karena keadaan kehidupan itu yang jahat yang membuat jadi kan zaman Nuh itu banyak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat kan. Nah, jadi kenapa disangkut pautkan, karena ya supaya kembali lagi gitu, kayak mengingat dulu Tuhan sampai membuat air bah itu buat membuat orang-orang jahat di dunia itu pada jerak ya. Mereka harus bertobat gitu. Makanya diulang-ulang terus di situ juga banyak juga sih perumpamaan yang sampai nomor 3 pun juga ini kan tetap dibahas Lot gitu-gitu. Itu tuh semua tuh pokoknya itu pendasarannya itu di mana manusia itu masih belum berubah, manusia itu masih belum kembali. Jadi sampai Tuhan tuh bilang, kamu masih ingat gak zamanmu di mana orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak bertobat akhirnya dikenakan wabah. Setelah zamanmu Tuhan berjanji nggak mau, akhirnya dibuatkan pelangi. Setelah itu ada lagi waktu zaman Lot, mana istrinya Lot itu masih memikirkan hal duniawi, tidak merespon kata-kata Tuhan, akhirnya dia jadi pelanggaran gitu. Amin. Oke, makasih Claudia. Ya, jadi kita langsung bahas 2 nomor aja ya, karena ini juga sebenarnya cukup berkaitan. Oke, kita baca dulu ya penjelasan di 2 slide berikut ini. Oke, kita bisa baca sama-sama. Keadaan hidup yang jahat, yang membius angkatan Nuh sebelum air bah, dan angkatan Lot sebelum pemusnahan Sodom, menggambarkan keadaan genting dari hidup manusia sebelum parusia Tuhan, hadirnya, kedatangannya, dan masa kesusahan besar. Untuk mengambil bagian dalam keterangkatan para pemenang, supaya kita menikmati parusia Tuhan, dan terlepas dari kesusahan besar, kita harus mengalahkan efek dari manusia hari ini. Dari hidup manusia hari ini. Oke, jadi sebenarnya yang disebutkan tadi ya di ayat yang kita baca, bahwa zaman Nuh ini ya di ayat 27 ya, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan,
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, sebenarnya perihal ya makan, minum, kawin dan dikawinkan, dan mungkin juga ya pekerjaan begitu ya. Ya ini kan sebenarnya adalah suatu kegiatan di kehidupan manusia ya, dan juga mungkin ya merupakan kebutuhan manusia. Nah, tetapi hal-hal ini ya kalau sampai menduduki atau sampai dikatakan di sini membius manusia, orang-orang. Nah, itu akan ya mengakibatkan ini kita tuh bisa kehilangan kesempatan untuk sebenarnya terangkat bersama para pemenang pada kedatangan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya poin di sini sih hal-hal itu memang adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia, hal-hal yang mungkin normal dalam kehidupan manusia. Tapi kalau jangan sampai hal-hal tersebut ya menduduki atau membius ya. Membius kan artinya betul-betul ya membuat manusia itu ya sampai kehilangan kesadaran, kehilangan kontrol diri gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan ya adalah ya ini, kalau kita mau, kemarin kan sempat dibahas ya mengenai jadi para pemenang. Kalau kita mau betul-betul menang ya, jadi para pemenang. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah mengalahkan efek pembius dari hidup manusia hari ini. Artinya ya kita betul-betul tidak diduduki, tidak dibius dengan hal-hal itu. Amin. Oke, saya lanjut dulu karena waktu. Oke, kita baca sama-sama lagi ya. Ini langsung aja istri Lot gitu, dan istri-istri. Oke, istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke Sodom, seakan-akan segan meninggalkannya, menunjukkan bahwa dia mengasihi dan memustikakan dunia jahat yang akan dihakimi dan dimusnahkan oleh Allah. Dia diselamatkan dari Sodom, tetapi dia tidak sampai pada tempat aman yang dicapai oleh Lot. Dia tidak binasa, juga tidak sepenuhnya diselamatkan. Seperti garam yang ditawar, dia ditinggalkan di tempat yang memalukan. Ini merupakan suatu peringatan yang serius pada kaum beriman yang mengasihi dunia. Oke, jadi ya secara singkat ya, kisah Lot ini kan sebenarnya ya dia sekeluarga tinggal di kota Sodom ya. Mungkin saat itu adalah kota yang penuh hiburan dan ya kenyamanan dunia seperti itulah. Nah, suatu hari Allah akan menghukum kota Sodom ini, sehingga ya Allah ya melalui malaikatnya ya yang diperintahkan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, saat akan pergi ya dari kota Sodom ini, ya di tengah jalan istri Lot ini menoleh ke belakang, atau ya memalingkan kepalanya ke arah kota Sodom lagi. Nah, sebenarnya ini ya menunjukkan bahwa ya dia masih segan untuk meninggalkan ya kota Sodom, meninggalkan dunia yang mungkin dia senangi, yang membuat dia mungkin ya merasa nyaman gitu kan. Nah, ini artinya ya di dalam hatinya tuh dia masih mengasihi dan ya memustikakan dunia jahat yang sebenarnya tuh akan dihakimi dan dimusnahkan oleh Allah. Nah, apa sih akibatnya ya dari Lot yang menoleh ke Sodom ini, ke dunia yang jahat yang sebenarnya telah ditinggalkan ini? Nah, memang satu sisi dia telah diselamatkan dari Sodom, dia diselamatkan dari penghakiman dan penghukuman Allah. Tetapi istri Lot ini akhirnya menjadi tiang garam ini ya, dia tidak bisa sampai ke tempat aman ya, yang dicapai oleh Lot dan anak-anaknya yang lain. Sementara ya Lot dan anak-anaknya ini ya betul-betul mengarahkan pandangan mereka ya fokus sampai ke tempat ini, tempat aman yang akhirnya mereka capai. Mereka tidak menoleh ke belakang seperti ya istri Lot ini. Nah, akhirnya ya memang di satu sisi dia diselamatkan dari Sodom, tetapi dia juga tidak bisa mencapai tempat ini. Dia berhenti di tengah jalan. Nah, di sini dikatakan dia tidak binasa, juga tidak sepenuhnya diselamatkan.
Bahkan di sini katakan dia ditinggalkan ya, ditinggalkan di tempat yang memalukan. Nah, apa? Tadi ya di ayat 32 ya. Ini adalah ada apa? Kalimat perintah dari Tuhan Yesus. Ingatlah akan istri Lot. Jadi ini sebuah peringatan yang serius gitu bagi kaum beriman. Ya, ini bukan peringatan bagi orang-orang yang belum percaya atau belum diselamatkan. Ya, ini adalah peringatan bagi kaum beriman yang sebenarnya sudah menerima keselamatan kekal, sudah terlepas dari penghakiman dan penghukuman Allah yang kali itu. Tetapi kenapa harus diperingatkan ya? Karena ya kalau kita tidak ya diperingatkan ini, kita tidak mengingat akan istri Lot ini, kita bisa juga seperti istri Lot ini ya seperti berhenti di tengah jalan ya. Diselamatkan iya, tapi juga tidak sepenuhnya diselamatkan. Bahkan bisa ya tertinggal gitu di tempat yang memalukan. Ya, atau kemarin ada istilah ini ya, pendisiplinan ya, di mana ada ratap dan kerta gigi dan ya sebagainya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan ya? Ya, kita perlu betul-betul menjaga hati kita ya mengasihi Tuhan gitu. Dan ya dengan mengingat kasus dari istri Lot ini ya sekiranya kita juga tidak meletakkan hati kita, membiarkan hati kita diduduki dengan ya hal-hal yang berasal dari ya istilah di sini dunia jahat ya, atau ya betul-betul kita perlu dengan ya segenap hati meninggalkan gitu dan tidak lagi mengasihinya. Oke, dari saya demikian. Ya, ini ada 3 poin yang sama-sama penting. Maaf kalau terlalu lama. Apakah ada yang mau sharing atau bertanya? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Mungkin kembali ke 3 pertanyaan tadi, Kak Yoel. 3 pertanyaan tadi ya. Ini kan, oke, 3 pertanyaan ini membantu kita untuk melihat ya satu topik yang besar yang ada di dalam Alkitab yang harus juga kita pahami dengan utuh ya, adik-adik sekalian, teman-teman yang terkasih, yaitu kebenaran mengenai kerajaan. Nah, itu penting ya. Jadi salah satu topik yang besar di dalam Alkitab itu adalah kerajaan. Ya. Jadi di dalam Alkitab bukan cuma sekedar perkara hari Minggu kan kayak aku sudah sharing ya, diselamatkan, dapat tiket masuk surga, lalu kita hidup dengan ya istilahnya bersantai-santai ya. Itu adalah pemahaman yang masih dangkal ya. Perlu kita ada satu kedambaan ya, bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman ya. Perkara keselamatan itu adalah dasar ya. Kita perlu lebih maju lagi ya, lebih bertumbuh lagi ya. Termasuk pada malam hari ini kita membahas mengenai kerajaan ya. Topik di sini adalah kerajaan Allah ya. Nah, kerajaan Allah ini dibahas juga di kitab Lukas. Kemarin Kak Eko banyak mengambil di kitab Matius ya, Injil Matius ya. Karena memang Injil Matius secara khusus membahas Tuhan Yesus itu sebagai Raja Penyelamat. Nah, meskipun di Injil Lukas ini penekanannya adalah Tuhan Yesus sebagai manusia penyelamat dengan kebajikan yang unggul ya, kebajikan insani yang unggul, tetapi ada satu topik yang besar juga yang dibahas itu juga mengenai kerajaan Allah. Dan mungkin pada malam hari ini teman-teman baru pertama kali mendengar bahwa kerajaan Allah itu ternyata adalah diri Tuhan sendiri. Ya, kerajaan Allah itu bukan kayak istana ya yang jalannya dari emas ya, temboknya dari permata. Nah, kerajaan Allah itu bukan perkara yang lahiriah. Tadi dikatakan di dalam
Lukas pasal 17 tadi ya. Ayat yang mana tadi? Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda yang lahiriah, ayat 20, ya kan? Nah, selama ini kan kalau kita manusia ini bayangannya tuh itu sesuatu yang lahiriah, ya. Nah, sekali lagi kalau itu adalah sesuatu yang lahiriah, itu terlalu mudah bagi Tuhan ya membangun sesuatu yang lahiriah. Tuhan tidak ingin membangun sesuatu yang lahiriah. Tuhan ingin membangun sesuatu yang batiniah. Ya, sesuatu sekali lagi yang batiniah. Karena itulah Tuhan dengan tegas mengatakan kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya. Tetapi itu adalah perasaan yang batini. Kita sebagai anak Tuhan, begitu kita diselamatkan, kita harus punya satu kesadaran, hari ini aku hidup di dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, ada dua aspek. Sebenarnya ada tiga, tapi dua dulu kita perlu pahami. Yang pertama ini adalah tadi ya, realitas batiniah. Kita perlu ada satu perasaan, aku hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Artinya apa? Ada raja yang memerintah. Siapa raja yang memerintah? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus perlu menjadi raja, perlu berotoritas di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar menjadi ya warga kerajaan yang taat ya terhadap Tuhan Yesus. Nah, undang-undang kerajaan ini adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini adalah undang-undangnya. Kalau di Indonesia undang-undangnya adalah UUD 1945 ya. Tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, firman Tuhan ini perlu kita baik-baik pahami ya. Itu yang pertama. Jadi realitas batin ada satu kesadaran. Yang kedua, ya itu adalah manifestasi atau kerajaan itu ternyata secara apa ya? Secara nampak, ya. Itu yang kemarin Kak Eko ceritakan. Itu adalah nanti di masa 1000 tahun kedatangan Tuhan. Ya, dia memerintah sebagai raja di atas muka bumi ini selama 1000 tahun ya untuk memulihkan kondisi bumi yang rusak ya dari pengerusakan iblis dan membawa kita sepenuhnya nanti matang untuk masuk ke dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru di dalam kekekalan yang akan datang. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa di kitab Lukas ini juga diperlihatkan, selain ada kerajaan Allah, juga ada kerajaan iblis. Ya, kemarin kan Tuhan dituduh, Tuhan ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau Raja Satan. Artinya apa? Hari ini di atas muka bumi terjadi dalam tanda kutip ya peperangan ya di alam rohani antara kerajaan Satan dengan kerajaan Allah. Nah, kita mau ada di mana? Nah, kita semoga melihat wahyu ini ada satu perasaan yang di dalam kita, aku mau ada dalam kerajaan Allah. Pekerjaan Satan adalah memalingkan manusia dari perasaan batini ini ke dalam hal-hal yang lahiriah. Sama seperti Nuh, sama seperti Lot ya. Zaman Nuh maksud saya ya, dan zaman Lot. Apa sih ini mereka itu kesulitan mereka? Mereka ini disibukkan dengan perkara lahiriah. Apa tadi di situ? Makan, minum, ya, kawin, mengawinkan. Sebenarnya itu sesuatu yang normal. Kita kan juga makan, minum. Nanti kita semua juga menikah ya. Tapi kalau sampai hal itu, teman-teman, membuat tadi perasaan batini akan kerajaan Allah itu hilang. Bahkan kita sama sekali terbius itu artinya apa? Tidak ada lagi perasaan mengenai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Kedatangan Tuhan kali kedua itu untuk apa? Untuk tadi membawa masuk manifestasi kerajaannya ini ya berdiri di atas muka bumi. Nah, kemarin kita juga sempat bahas kan, di masa 1000 tahun itu iblis dirantai, dicemplungkan ke dalam kegelapan. Ya.
bumi dalam keadaan yang damai. Ya. Nah, itulah hari ini yang menjadi apa ya? Pergumulan kita. Ya, semoga kita tidak terbius. Tadi Kak Yoel sempat membahas tentang istri Lot ya. Istri Lot itu apa sih? Dia lari, di tengah jalan dia menoleh. Padahal di belakang itu kota Sodom dan Gomora itu kan sudah diterjang oleh apa? Api itu ya kan? Oleh hujan belerang, oleh api. Katakan istri Lot punya harta dunia di sana ya, misalnya dia punya perhiasan misalnya ya, emas atau apanya dia ya kan? Dia kembali ke sana pun itu sudah hancur, betul tidak? Diterjang oleh hujan belerang, diterjang oleh api ya kan? Tetapi itu pun masih bisa membuat hatinya itu apa? Hatinya itu kayak nempel di sana gitu loh, teman-teman ya kan? Tertambat di sana, badannya sih sudah keluar dari dari Sodom dan Gomora ya kan, tapi hatinya ini masih tertinggal di sana. Padahal sudah jelas-jelas di sana itu hancur gitu. Nah, kita juga kadang-kadang demikian ya. Kita sudah tahu akhir dunia itu nasibnya apa. Ya, dunia dan segala isinya ya, yang ada di dalam kuasa si jahat ini akan hancur, musnah. Tetapi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan beroleh karunia keselamatan. Tapi hari ini hati kita ini kadang-kadang masih banyak tadi terhambat oleh hal-hal yang lahiriah ya kan. Ini kan zaman milenial ya, banyak anak muda sekali dapat apa ya istilahnya tuh uang banyak ya melalui jadi YouTuber, jadi selebgram, di endorse produk sana sini. Sehingga kadang-kadang kita juga merasa, enak banget ya dapat uang, kelihatannya gampang banget ya kan. Fenomena apa? Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Jakarta, Crazy Rich mana lagi ya kan? Berlibur di tempat yang mewah dengan segala. Itu kadang-kadang membuat hati kita juga tadi ya, kita bisa berpaling dari realitas batiniah ini kepada hal-hal yang material. Bukan berarti kita tidak perlu hal-hal yang material, tapi kalau itu tadi berlebihan dan membuat perasaan yang batini ini menjadi hilang, nah itulah kita sedang terbius. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, waduh ini mohon maaf nih, jadi lewat banyak ya. Perkara kerajaan ini adalah satu topik yang besar. Nah, mari kita nanti pelan-pelan ya, kita sambil doa pada Tuhan. Tuhan, bahwa aku mengenal kerajaan Allah. Bahwa aku mengenal bahwa ketika aku dilahirkan kembali, yaitu nanti Injil Yohanes, ketika kamu dilahirkan dari air dan roh, kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yaitu perkataan Tuhan kepada Nikodemus ya. Hari ini kita ada dalam kerajaan Allah, tetapi tidak berupa fisik tadi, tetapi adalah realitas batinnya, yaitu Tuhan Yesus bertahta, meraja di dalam kehidupan kita, memerintah kita. Ya. Nah, mari kita hidup ya sebagai warga kerajaan ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, saya pikir cukup ya, sudah overtime sampai 15 menit. Karena ini topiknya sangat padat ini mengenai kerajaan ya. Nanti kita bahas nanti hari Minggu tentang keterangkatan itu kan ada tadi ya. Nanti hari Minggu aja itu. Satu diangkat, satu ditinggal. Itu nanti panjang lagi itu. Amin. Amin. Oke. Saya macet-macet. Oke. Ya, demikian ya pembacaan Alkitab kita malam ini. Ya, penjelasannya juga. Kiranya juga ya betul-betul Tuhan menjaga kita juga ya, agar firman ini betul-betul tinggal di dalam kita ya, jangan dicuri, diambil oleh si jahat. Oke. Untuk menutup, boleh minta tolong supaya Ricky boleh untuk pimpin dalam doa. Boleh, Bang. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah selesai. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu, atas kami memahami Tuhan Yesus. Setiap firman yang kami baca Tuhan, kiranya setiap firman yang kami baca Tuhan Yesus,
dapat termakai dalam hidup kami, dapat kami lakukan Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang bukan hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tapi melakukannya Tuhan Yesus. Tuhan, sertai selalu hidup kami sepanjang hari Tuhan Yesus. Agar setiap apa yang kami baca Tuhan Yesus, hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu mengingat firman-Mu untuk menjalani hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kiranya kalau ada yang sakit Tuhan Yesus, kiranya yang kau jamah Tuhan, kau sembuhkan Tuhan, segala mungkin ada beban pikiran di teman-teman kami, permasalahan Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih.